Ya, baik. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana semua kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya, semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Pada pertemuan kuliah online ini, saya akan menjelaskan materi berikutnya dari mata kuliah kalkulus ya, kalkulus 1. Sebelumnya terakhir kita mengenai apa terakhir? Materinya. Aplikasi integral. Ya, aplikasi integral. Jadi integral itu bisa digunakan untuk apa? Dibaca, dilihat nggak nih videonya? Mencari luas daerah dan volume. Ya, mencari. Jadi kalau misalnya integral itu bisa kita gunakan untuk mencari apa namanya luas daerah ya, luas daerah, dan juga dapat kita gunakan untuk mencari volume ya, volume benda putar gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi transenden ya, fungsi transenden. Saya izin share PowerPoint dan kalian boleh menonaktifkan. Sebenarnya sih saya harap tidak menonaktifkan ya, tidak menonaktifkan video kalian. Jadi biar kelihatan dong ya muka-muka kalian kayak gitu ya, memperhatikan atau enggak. Kecuali kalau misalnya memang yang terbatas kuota ataupun sinyalnya sulit, itu nggak apa-apa ya, saya izinkan. Dan silakan berkomunikasi, maksudnya gini, kalau misalnya saya lagi mengerjakan soal-soal, kalian boleh menginterupsi ataupun juga misalnya ikut membantu menyelesaikan soal-soal kalkulus yang sedang kita kerjakan nanti gitu ya. Jadi biar saya nggak sendirian aja gitu ya, biar ditemenin. Dan selama memang kondisi environment di rumah kalian itu tidak ribut gitu ya, tidak mengganggu nanti untuk ke teman-teman yang lain ya, itu saya izinkan di unmute ya ininya. Oke, saya izin share screen dulu. Baik, terlihat nggak ya? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Terlihat Bu. ya, oke. Oke, ya. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini adalah mengenai fungsi transenden ya. Jadi di kalkulus itu erat banget ya hubungannya dengan kita tuh mempelajari tentang fungsi, lalu inverse, lalu juga limit ya, kekontinuan. Nah, itu identik banget ya dengan hal-hal seperti itu. Baik, apa yang akan kita pelajari ya, tujuan pembelajarannya di sini adalah yang pertama menentukan inverse fungsi ya, menentukan inverse fungsi, lalu juga menentukan daerah asal. Sebenarnya mungkin daerah asal ini sudah pernah dibahas ya sebelumnya, daerah nilai, turunan, grafik, integral, fungsi eksponen, dan logaritma asli ya. Lalu juga gimana mencari menghitung turunan dan limit fungsi berpangkat fungsi. Jadi fungsi berpangkat fungsi. Jadi misalnya saya punya fx, dia pangkatnya adalah fungsi. Jadi misalnya pangkat gx. Nah, kayak gitu ya. Nah, dan juga nanti ada inverse trigonometri dan juga turunan fungsi inverse trigonometri ya. Baik, kita langsung saja di sini. Sebentar. Saya nggak kelihatan nih. Nah, oke. Ini saya pindahin ke... Nah, oke. Nah, inverse fungsi. Ya, inverse fungsi sebenarnya di SMA sudah pernah ya inverse fungsi ya. Sudah pernah dapat belum tentang inverse fungsi? Udah ya? Udah. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu secara definisinya. Ya, jadi kalau misalnya saya punya fungsi f ya, memetakan domain f ya, domain fungsi f ke Rf. R itu apa?
dia adalah range ya. Range ya, atau daerah hasil ya, daerah hasil ya, dengan artinya juga dia memetakan X ke Y ya, di mana Y itu sama dengan Fx ya, di mana Y itu sama dengan Fx. Nah, kita lihat di sini definisi 81. Mungkin itu ada yang ribut, tolong di unmute ya. Siapa ya? Oke, thank you. Nah, fungsi Y sama dengan Fx disebut satu-satu ya, atau disebut fungsi satu-satu atau berkorespondensi satu-satu jika FU sama dengan FV. Maka U sama dengan V, atau jika U-nya tidak sama dengan V, maka juga berlaku FU tidak sama dengan FV. Nah, kita lihat di sini, ini adalah contoh fungsi satu-satu. Ya, coba saya ingin tahu, apa bedanya fungsi satu-satu dan fungsi yang bukan satu-satu? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang tahu? Oke, coba kita lihat ya. Di sini fungsi satu-satu ya sama dengan X satu-satu. Lalu juga di sini dia juga masih fungsi satu-satu. Ini fungsi satu-satu atau bukan ya? Kira-kira? Ya. Fungsi satu-satu atau bukan? Fungsi satu-satu. Satu-satu ya. Satu-satu. Oke, ini fungsi satu-satu. Kalau yang ini kira-kira fungsi satu-satu atau bukan yang berikutnya? Bukan. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Oke. Kenapa bukan disebut fungsi satu-satu? Yang ketiga ini. Karena berada di memiliki dua titik. Karena memiliki dua titik. Titik apa nih? Karena untuk satu X itu menghasilkan berada pada dua nilai Y. Nah, itu tuh yang hampir benar. Iya. Karena coba kalimatnya diperbaiki. Karena ada nilai X yang memetakan kedua nilai Y. Iya, memetakan kedua nilainya. Nggak kebalik tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini. 2X ya. Nah, kalau misalnya untuk yang pertama, yang ini ya, sama yang ini, dia setiap nilai X di sini dia punya tepat satu pasangan. Ya, jadi di sini kan ada berarti titik X, Y gitu ya. Dia punya tepat satu pasangan Y-nya di sini. Untuk di sini dia juga punya, untuk misalnya X2, dia tepat di sini Y2 satu pasangan. Nah, berbeda dengan yang ketiga. Dia bukan fungsi satu-satu. Ya, kenapa bukan fungsi satu-satu? Karena ada dua nilai X ya yang memetakan ke satu nilai Y yang sama. Kebalik atau gimana nih? Benar nggak saya? Benar. Benar nggak nih? Benar, Bu. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini. X sama dengan 2, Y-nya berapa? 4. Y-nya 4. Ya. Kalau X sama dengan min 2, Y-nya 4 juga. Ya. Jadi kalau misalnya saya gambar di sini, gambar relasi fungsinya, di sini saya punya min 2, di sini saya punya 2, dan ini dipetakan satu ke titik yang sama. Nah, gitu. Ya, jadi dia bukan fungsi satu-satu, tapi dia disebut dengan fungsi. Betul? Ya, dia disebut dengan fungsi tapi bukan fungsi satu-satu. Karena kalau fungsi satu-satu benar-benar dia hanya punya satu pasangan. Seperti itu. Nah, itulah sekilas tentang inverse fungsi ya. Jadi sebelum memasuki inverse fungsi harus ngerti dulu fungsi satu-satu ya. Karena yang namanya inverse fungsi itu dia harus merupakan fungsinya fungsi satu-satu. Nah, secara geometri, grafik fungsi satu-satu dan garis yang sejajar dengan sumbu X akan berpotongan di satu titik. Itu untuk grafik fungsi satu-satu. Maksudnya gini, kalau misalnya kita punya kita lihat gambar yang kedua,
ada garis yang sejajar dengan sumbu X. Misalnya ini. Nah, sorry, bentar. Misalnya ada garis ini. Nah, dia sejajar dengan sumbu X. Ya, misalnya garis ini adalah Y sama dengan 3. Nah, dia akan tepat berpotong di satu titik dengan si fungsi 1,1 ini. Hanya di satu titik. Itu maksudnya. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Oke, nah, teorema jika fungsi f11 maka f mempunyai inverse. Jadi, kalau dia mau punya inverse, dia harus fungsinya itu adalah 1,1. Dengan notasi inverse itu adalah f min 1. Ya, bukan f aksen ya. Kalau f aksen itu apa? Dia turunan ya. Turunan. Kalau inverse itu f pangkat min 1. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Artinya kalau tadi kita punya f memetakan dari domain f ke range f. Nah, berbeda dengan inverse dia kebalikannya. Dia dari range f ke df. Itu adalah fungsi inverse ya. Baik. Nah, jadi di sini adalah y ke x. Ya, bisa ditulis juga dengan f inverse y. Nah, ini gambarnya ya. Kalau misalnya fx ya, yang ini dari domain f ke rf itu adalah f. Fungsi fx-nya. Dan kalau fungsi inverse-nya berarti dia arahnya kita lihat dari sini ya, dari rf ke df dipetakannya. Dan kita lihat di sini berlaku hubungan f inverse dari fx adalah x. Ya, ini sebenarnya bisa dibuktikan ya. F inverse dari fx adalah x. Dan f dari f inverse y adalah y. Ya, yang kedua seperti itu. Nah, ini juga berlaku ya. Jadi ada beberapa hal yang berlaku dengan hubungan inverse dengan fungsinya itu. Yang ketiga adalah domain dari fungsi inverse-nya sama dengan rf dan range dari fungsi inverse-nya adalah df. Oke. Secara logika itu udah bisa kita bayangkan ya. Baik, selanjutnya. Nah, kita lihat di sini. Saya punya fungsi fx sama dengan x. Atau kalau misalnya kalian masih belum familiar, fx itu bisa kita tulis y sama dengan x ya. Y sama dengan x itu gambar garisnya kayak gini ya. Nah, garis linear kayak gini. Dan kalau kita cari turunan pertamanya, ini turunan pertama ya, f aksen x itu sama dengan 1. Ya, 1 itu lebih besar dari 0. Artinya kalau misalnya turunannya lebih besar dari 0, sebenarnya ini sudah dibahas di video sebelumnya ya, tentang kemonotonan. Jika turunan pertamanya itu lebih besar dari 0, maka ya ini bisa kita simpulkan fungsi f ini dia akan selalu naik. Nah, akan naik terus. Ya. Dan kalau misalnya turunan pertamanya turun ya. Contoh yang kedua di sini. Maka turunan pertamanya itu adalah negatif, turunan pertamanya itu adalah negatif kayak gambar yang ini kan gambarnya y sama dengan min x. Kalau kita cari turunan pertamanya itu adalah min 1. Min 1 itu dia kurang dari 0. Artinya f-nya selalu turun. Monoton turun, ya. Dia selalu turun. Ya, berbeda dengan yang ini, turunan pertamanya positif, dia selalu naik. Nah, dengan kemonotonan ini, sebuah fungsi yang selalu naik atau selalu turun, maka bisa kita simpulkan bahwa dia memiliki inverse. Ya, dia memiliki inverse. Nah, jadi yang selalu turun pun dia inverse-nya ada. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ya, contoh yang ketiga ini. Nah, fungsi kuadrat atau ini y sama dengan x kuadrat. Nah, ini dia fungsinya monoton apa ya? Naik atau turun? Ada yang tahu nggak? Kalau kita mau ngecek naik atau turun, berarti kita cek turunan pertama ya. Turunan pertama kita cek. Ya, sehingga turunan pertamanya dari x kuadrat adalah 2x. Artinya si 2x ini gitu ya, dia akan bernilai positif jika x-nya lebih besar dari 0.
kayak 1, 2, 3 dia berarti positif. Tapi kalau X-nya kurang dari 0, dia akan bernilai negatif kan? Kalau X-nya min 1 berarti ini jadinya min 2. Gitu ya. Jadi dia ada dua, ada monoton naik dan monoton turun. Ya, sehingga gambarnya juga bisa kita lihat di grafik dia ada yang turunnya, ada yang naiknya. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, jadi ini F naik untuk X lebih besar dari 0 dan dia F turun untuk X kurang dari 0. Ya. Jadi untuk X kurang dari 0 dia monoton turun. Ya, seperti kita lihat pada grafik ini. Dan untuk X lebih besar dari 0 dia monoton naik. Nah, kalau kayak gini, ada nggak inverse-nya? Nah, kalau kayak gini, F inverse-nya tidak ada. Jadi sebenarnya pemahaman tentang inverse itu bisa digali dari banyak hal ya. Jadi tadi kita sudah cerita tentang bahwa dia harus fungsi satu-satu. Ya, yang kedua bisa kita cek dari kemonotonannya ya. Kalau misalnya dia selalu monoton naik seperti yang ini, gambar grafik pertama, berarti dia F inverse-nya ada. Gimana kita mau mengecek dia selalu naik? Kita cek dulu turunan pertamanya. Gitu ya, apakah positif atau negatif. Yang kedua, dia selalu turun. Ya, dia berarti F inverse-nya juga ada. Nah, ya. Yang ketiga, nah ini dia naik turun ya. Jadi F inverse-nya nggak ada. Gitu ya, F inverse-nya nggak ada. Nah, di sini timbullah teorema berdasarkan yang sudah kita pahami tadi, bahwa jika F monoton murni ya, artinya dia tuh selalu naik atau selalu turun, maka F itu memiliki inverse. Ya, seperti itu. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya, agar lebih paham. Diketahui fungsi fx sama dengan x min 1 dibagi x tambah 2. Ya, x min 1 dibagi x tambah 2. Kita lihat di sini, periksa apakah F mempunyai inverse. Dan jika ada, tentukan inverse-nya. Nah, kalau kita mau ngecek dia mempunyai inverse, kita cek aja turunan pertamanya kayak tadi ya. Apakah dia tuh monoton naik atau monoton turun. Ya. Nah, berarti kita cari turunan pertama dari si fx ini. Ya, berapa? Kita lihat di sini. Berarti ini mencari turunan dari si fungsi fx ini gimana nih caranya? Masih ingat atau masih lupa nih? Berarti kan ini sama dengan, kalau kita misalkan ini bentuknya U per V, ya, berarti turunan pertamanya apa nih? U aksen V min V aksen V U aksen, gitu ya, boleh, per V kuadrat. Gitu ya. Jadi kita masukkan nih di sini U aksen. U aksen berarti turunan dari X min 1. X min 1 diturunkan 1 ya. Nih, ini 1. Lalu dikali V. V-nya adalah X tambah 2. X tambah 2. Ya. Lalu dikurang U. U-nya kita masukkan X min 1. Ditulis dulu di sini. Lalu dikali V aksen. V aksennya dari sini diturunkan. Jadi 1. Ya. Dibagi V kuadrat. V kuadrat berarti X tambah 2 kuadrat. Oh ya, bentar. Ini kita pakai zoom-nya siapa ya? Pakai akun zoom-nya siapa ya? Abdul Rofi. Kita limit waktunya berapa? Berapa menit? 45 menit ya? Ya, Bu. 45 menit ya. Oke. Ya, yaudah. Nah, sekarang atau kalian ini yang unlimited? Atau yang berbayar? Atau ini yang free atau yang berbayar? Kayaknya mah yang free, Bu. Yang free, oke. Berarti limited ya. Oke, kita lanjut ya ke sini ya. Nah, ini lalu kita jabarkan ya. Kita jabarkan nih, berarti hasilnya seperti ini ya. Ini kan kalau dijabarkan X tambah 2 gitu ya. Dikurang X plus 1 gitu ya. X min X habis ya. 2 tambah 1, 3.
ya, dibagi X tambah 2 kuadrat. Nah, kalau kita ngelihat ya fungsi ini kalau kita lihat, dia akan selalu positif ya. Benar nggak? Untuk X berapapun di domain F, dia akan selalu positif. Kenapa? Karena dia dikuadratkan. Dikuadratkan. Iya, jadi kalau misalnya X-nya min 100 pun, gitu ya, kita masukkan ke sini, tetap aja nilainya positif ya, karena 3 per min 100 tambah 2 kuadrat. Jadi sama dengan 3 per min 98 kuadrat. Kalau min dikuadratkan hasilnya positif. Ya. Jadi turunan pertamanya itu akan selalu bernilai positif. Artinya apa nih kalau misalnya selalu bernilai positif? Artinya dia Monoton naik. iya, Ada fungsinya inverse. monoton gitu dulu ya. Fungsinya monoton naik. monoton. Ya. Nah, sesuai dengan teorema yang tadi, kalau misalnya dia fungsinya monoton naik, monoton murni ya tadi ya, monoton naik, kalau nggak monoton turun, artinya dia punya inverse. Jadi, ya udah jelas fx itu punya inverse. Punya inverse. Nah, berarti ada inverse-nya. Sekarang kita tentukan inverse-nya kayak gimana. Ya. Nah, sama dengan yang kalian pelajari di SMA untuk mencari inverse itu kayak gimana gitu ya. Jadi kita misalkan si fx-nya ini adalah y gitu ya. Kita misalkan si fx-nya ini adalah y. Lalu kita buat y sama dengan x sama min 1 per x tambah 2. Terus untuk mencari inverse-nya kita ubah bentuk persamaan ini menjadi x sama dengan sesuatu. Gitu ya. Nah, sehingga angka pertama adalah kalikan nih ke sini. Ya, sehingga hasilnya xy tambah 2y sama dengan x min 1. Lalu kita kumpulkan yang x-nya karena kita mau buat ke dalam x sama dengan ya. Jadi si x ini pindahkan ke ruas kiri, si y-nya pindahkan ke ruas kanan sehingga hasilnya adalah ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa keluarkan si x ya. X kali y min 1 sama dengan min 2y min 1. Gitu ya. Lalu x sama dengan y min 1 ini pindahkan ke ruas kanan, jadi dibagi. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kalau udah bentuk x sama dengan seperti ini, ya, artinya bisa kita lihat di sini. Artinya apa? Sorry. Nah, artinya f inverse y ya sama dengan min 2y min 1 per y min 1 yang ini. Artinya f inverse x tinggal ganti y-nya sama x ya, min 2x min 1 per x min 1. Oke, ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Nah, ini kita lihat. Jadi untuk membahas inverse aja nih banyak ya. Suatu fungsi yang tidak mempunyai inverse pada daerah asalnya dapat dibuat mempunyai inverse dengan cara membatasi daerah asalnya. Nah, jadi contohnya kayak yang tadi nih. Kayak yang persamaan kuadrat gitu ya. Jadi kan dia nggak punya inverse ya. Karena dia ada monoton naik, ada monoton turun gitu kan ya. Nah, sehingga kita bisa buat dia punya inverse dengan membatasi daerahnya. Jadi pertama kita batasi daerahnya untuk misalnya yang ini. Sebentar. Untuk yang daerah yang ini. Ya, dari X sama dengan sesuatu, misalnya di sini sampai sini. Kita batasi. Lalu yang kedua adalah yang ini. Grafiknya. Ya, sehingga dia punya inverse. Gitu. Oke, kita lihat di sini contohnya juga mungkin sama. Oke, sama. Ya, Ibu hapus aja. Nah, ini kita punya fx sama dengan x kuadrat. Dia bisa punya inverse asal daerah asalnya atau daerah x-nya, ya, atau daerah x-nya itu kita batasi. Ya, kita batasi. Nah, sehingga dia jadi fungsi satu-satu. Intinya kan kayak gitu ya. Kenapa dia nggak
nggak punya inverse karena dia bukan fungsi satu-satu. Yang tadi udah jelas, bukan fungsi satu-satu. Dan dari segi kemonotonan juga dia ada monoton naik dan turun, ya udah otomatis dia nggak punya inverse. Nah, kita bisa buat dia punya inverse asal kita batasi daerah asalnya. Nah, yang pertama kita batasi yang ininya aja karena dia monoton naik ya. Lalu yang kedua nanti kita batasi yang sebelah kirinya aja karena dia monoton turun ya. Ini untuk X lebih besar dari 0, F inverse-nya ada. Lalu untuk X kurang dari 0, F inverse-nya juga ada. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan dapat difahami. Oke, selanjutnya adalah gimana nih grafik fungsi inverse gitu ya. Gimana grafik fungsi inverse. Jadi kalau misalnya kita punya titik X, Y terletak pada grafik F, ya, maka gitu ya, titik Y, X terletak pada grafik F inverse, gitu ya, dibalikin. Dan titik X, Y dan Y, X itu simetri terhadap garis Y sama dengan X. Ya, kita lihat dulu semuanya. Nah, contohnya adalah ini. Ini kita punya fx. Ini fx ya, betul. Lalu ada sumbu simetri ya, ini simetri. Simetri Y sama dengan X. Ya, maka F inverse-nya itu adalah, kalau simetri itu artinya kita tuh kayak mencerminkan si fungsi F ke si sumbu Y sama dengan atau garis Y sama dengan X ini. Sehingga hasil F inverse-nya adalah yang ini. Ini F inverse. Ya, seperti itu konsepnya. Nah, selanjutnya, soal latihan. Oke, kita ada soal latihan nih. Coba kalian bisa catat dulu ya 5 soal ini. Atau ya boleh, silakan. Kalian kerjakan kira-kira mana yang paling mudah dikerjakan. Ya, saya ingin tahu, nanti kita coba diskusikan bersama ya jawabannya. Silakan. Jadi gimana nih untuk menentukan inverse bila ada? Yang pertama kita cek apa dulu? Cek apa dulu nih? Fungsinya satu-satu atau bukan? Kemonotonan. Yang paling gampang sih kemonotonan. Kalau misalnya satu-satu mungkin kita bisa lihat dari grafik ya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngegambar grafiknya, berarti kita bisa cek dari kemonotonannya. Oke, saya mungkin akan langsung bahas aja kali ya. Yang nomor 1 ya, kita ambil beberapa soal. Nomor 1. Nah, mohon bantuan dari teman-teman, saya juga belum coba nih ya. Kita akan cek apakah dia punya inverse atau enggak. Ya, nomor 1, berarti kita cek kemonotonannya dengan cara apa? Cari turunan pertama. Nah, cari turunan pertama, Y aksen atau F aksen X. Oke, ya. Jadi dari Fx saya punya 2x min 3 per x tambah 2, maka berapa F aksen X-nya? Berarti kita pakai rumus apa tadi? Masih ingat? U per V. Ya, U per V itu berarti Y aksen sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Oke ya. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti apa nih? U aksennya berapa? 2. Dikali berapa? X tambah 2. X tambah 2. Oke. Lalu dikurang? 1 kali 2x min 3. Oke, 1 kali 2x min 3. Oke, betul. Dibagi x tambah 2 kuadrat. Oke, berarti F aksen X itu kalau kita sederhanakan, yang di atas jadi apa ya? 2x tambah 4 gitu ya? Min 2x plus 3. Betul ya? Mudah-mudahan saya nggak salah nih. Dibagi x tambah 2 kuadrat.
Nah, jadi berapa? 7. Ini habis ya? 7 Ya, jadi per 7 per X tambah X 2 plus 2 kuadrat. Oke, berarti turunan pertama ini selalu bernilai apa? Naik positif. Positif ya? Positif. Oke. Monoton positif. Oke, kita ini dulu biar. Nah, ini dia bernilai lebih besar dari 0. Yang artinya apa? Kalau lebih besar dari 0, karena f aksen X lebih besar dari 0, artinya apa? Monoton naik. F, fungsi F itu monoton naik. Jadi dia akan selalu naik untuk nilai X berapapun, gitu ya. Nah, ketika dia selalu naik untuk X berapapun, artinya dia punya, punya inverse. F punya inverse. Oke, gitu ya. Sekarang gimana nih cara mencari inverse-nya? Oke, mencari inverse gimana caranya? Kita ubah menjadi Y ya. Y sama dengan 2X min 3 per X tambah 2. Selanjutnya apa? Pindahkan X plus 2. Oke, berarti Y kali X tambah 2 sama dengan 2X min 3. Terus dikalikan XY tambah 2Y sama dengan 2X min 3. Terus apa? Yang X ke kiri semua. Oke, yang X ke kiri semua. Jadi XY terus 2X dikurang 2X. kurang 2X sama dengan min 2Y. min 3 min 3 2Y min 2Y. min 3 min 2Y ya. Oke, min 2Y min 3 gitu ya. Terus Itu bisa jadi Y dalam kurung X-nya keluarkan ya. Kurung Y min 2 ya. Oke, sama dengan min 2Y min 3. X sama dengan min 2Y min 3 per Y min 2. Langsung ya, artinya F inverse X sama dengan berapa? min 2X Min 2X min 3 per Min X 2X min 3 per min 2 per X min 2. per X min 2. X min 2. Jadi ini. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Mudah ya? Jadi kalian harus ngerti konsep dari inverse itu. Pertama dia harus fungsi satu. Kalau kita lihat dari grafiknya, kalau bisa kelihatan, oh ini dia fungsi satu. Atau kita bisa cek dari turunan pertama. Ya, dari turunan pertama apakah dia monoton naik atau monoton turun, atau dia berliku-liku, atau dia tuh kadang-kadang monoton naik atau monoton turun. Ya, dimana kalau misalnya yang punya inverse dia tuh monoton murni, artinya naik saja atau turun saja, gitu ya. Kalau misalnya sudah monoton murni, artinya dia punya inverse. Oke. Nah, selanjutnya mau coba soal yang nomor berapa nih? Bu, saya masih belum paham, Bu. Oke, silakan, boleh ya. Silakan interupsi ya. Jadi memang lebih bagus kayak gitu. Gimana? Yang belum pahamnya yang sebelah mana? Yang fx diubah jadi f aksen x-nya. Fx diubah jadi Di atas, Bu. F aksen x. oh ini ke sini. Kelihatan nggak kursor saya? Oke. Dari sini ke sini ya? Betul? Betul, Bu, itu. Oke. Masih belum paham. Oke. Nah, jadi ini adalah kita mau mencari turunan pertama. Ya. Jadi harus paham bahwa F aksen itu artinya apa? F aksen X itu artinya turunan pertama. Gitu ya. Atau kalau misalnya saya punya Y, ya, ini turunan pertamanya Y aksen. Ya. Atau boleh juga ditulis kalau saya punya Fx, turunan pertamanya F aksen X. Sama aja. Karena Y sama dengan Fx. Jadi kalau saya cari turunan kedua bisa ditulis gini, F2X. Atau Y double aksen. Atau boleh juga Y2. Nah, intinya kan kita mau mencari turunan. Nah,
turunan itu sebenarnya untuk mencari turunan dalam bentuk pecahan, ya, dalam bentuk pecahan seperti ini sudah ada rumusnya. Wow. Bisa Ctrl Z ya. Oke, masih ada. Nah, apakah tadi siapa yang nanya ya namanya? Fikri, Bu. Fikri, oke. Fikri. Nah, coba saya tanya yang dasar dulu ya, Fikri ya. Kalau saya punya Y sama dengan 3X, berapa turunannya, Fikri? Turunannya, Bu. Ya, turunan dari 3X berapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke. Turunan dari 3X sama dengan 3. Oke, Fikri. 3. Mungkin kamu harus lihat video tentang turunan ya. Oke? Iya, Bu. Karena di situ sebenarnya sudah dijelaskan gimana caranya menurunkan Y sama dengan 3X menjadi turunan pertama. Kenapa bisa jadi 3? Itu harus dipelajari. Begitu juga dengan kita mau mencari si Fx ke F aksen X. Ya, ini kan bentuknya pecahan. Ya, pecahan yang ini dimisalkan sebagai U, yang ini dimisalkan sebagai V. Jadi kalau saya punya, ini saya jelaskan rumusnya aja. Kalau saya punya Y sama dengan U per V, gitu ya, maka turunan pertamanya adalah U aksen V ditambah U V aksen dibagi V kuadrat, gitu. Jadi kalau misalnya saya cek di sini yang nomor 1, U-nya berapa? U-nya adalah, bentar ya, kita ganti warna biru. Nah, U-nya itu kan sama dengan 2X min 3. Ya. Lalu U aksennya berapa? Nah, kalau misalnya nurunin U aksen ini aja belum paham, nah itu yang akan terkendala ke depannya. Tapi tenang, bisa dipelajari ya. Makanya coba pahami benar video dari saya. Gitu ya. Maka turunan pertamanya adalah 2. Terus sekarang yang V-nya yang ini nih. Sekarang V sama dengan X tambah 2. Maka V aksennya berapa? V aksennya adalah 1. Lalu kita masukkan ke rumus ini. Sehingga menghasilkan hasil yang ini. Nah, gitu. Ya. U aksen. U aksennya berapa? 2. 2 masuk ke sini. Ya. Lalu kali V. Ya, V-nya berapa? V-nya adalah X tambah 2. Masuk ke sini. Ya. Lalu dikurang U. Ya, U-nya itu adalah 2X min 3 yang ini. Dikali V. V aksen. V aksennya adalah 1. Nih, saya tulis lagi nih di sini 1. Dibagi V kuadrat. X tambah 2 kuadrat di sini. Gitu, Fikri. Fikri ya, bener ya namanya ya? Ya, Bu. Oke, gitu Fikri. Ya, jadi... itu, Bu, ada rumusnya, Bu. Kenapa? Enggak, Bu. Kenapa? Jangan malu-malu. Kenapa Fikri? Enggak jadi. Enggak jadi ya. Daripada malu-malu nanti nggak ngerti loh ya. Nah, oke Fikri. Jadi intinya kamu harus lihat video saya. Udah masukin ke rumus ya, Bu? Iya, masukin ke rumus. Tapi masalahnya nih konsep dasarnya Fikri masih belum optimal pengertiannya, belum optimal ngertinya gitu ya. Jadi please gitu ya, please tolong video tuh dilihat ya. Boleh di-download silakan, dan kalau belum ngerti ya silakan ditonton berulang kali gitu. Maksudnya kayak gitu ya, karena turunan integral, apalagi konsep-konsep turunan pertama, gimana caranya turunan dari E pangkat X, gimana caranya turunan dari 2X gitu ya, gimana turunan dari sin X. Nah, itu konsep dasar banget. Ya, konsep dasar banget. Jangan sampai kalian miss di sini. Ini penting banget. Ya, penting banget. Oke? Gitu ya, Vivi ya. Jadi untuk yang F aksen X ini ada rumusnya. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Mau jawab satu soal lagi, yang nomor berapa kira-kira? Bu, maaf saya izin bertanya boleh? Ya, boleh. Nama saya Caesar Nur. Siapa namanya? NIM 025 dari kelas A, Bu.
Ya. Itu saya lihat dari gambar ini, rumusnya yang benar yang mana, Bu? Yang turunan Y itu. Apa U aksen V tambah U V aksen atau U aksen V dikurang U V aksen? Sorry, dikurang ya. Betul. Ini kurang nih Ibu tuh. Nah ya Bu, saya bingung makanya takut salah rumus. Makasih ya udah diingatkan. Itu dikurang. Ya. Terima kasih Cesar. Ya Bu. Ya itu aja Bu nanya. Betul. Terima kasih. Betul, itu dikurang. Rumus umumnya dikurang, bukan ditambah. Ya. Berbeda kalau misalnya kita punya bentuk lain Y sama dengan U kali V ya. Nah, ini baru ditambah. Ya. Maka si ini Y aksennya itu adalah U aksen V tambah U V aksen. Nah, ini. Gitu. Ya. Ya, terima kasih ya Cesar ya. Ada lagi yang mau interupsi? Ada yang mau kita coba lagi nih mengerjakan soal nomor berapa? Yang Ahwat, ada pertanyaan? Nomor 2 boleh dah tuh Bu. Nomor 2. Oke, ini roomnya udah penuh belum sih? Ini ada yang mau masuk? Hostnya siapa ya? Bu dari tadi maksimal 100. Kebatas Bu, cuma 100. Oh iya, terbatas. Soalnya nggak berbayar Bu. Oh iya. Maksimal 100 ya, sedangkan kita jumlah mahasiswanya 40 kali 3. 120. Kasihan ya. Nah, Oke. sekitar segituan. Tapi ini saya rekam ya, saya rekam di Camtasia, jadi bisa nanti saya tayangkan ya. Oke, kita coba satu soal lagi. Satu soal lagi yang nomor berapa? 3. Nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Ya. Ya boleh. Nomor 3 nomor 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 3. Kalau ada yang bisa ngerjain duluan itu lebih bagus ya, gitu. Jadi nggak disuapin aja, gitu kan kalian udah mahasiswa kan ya, gitu. Kalau mahasiswa itu harus mandiri ya, apalagi kalau udah dikasih video itu ditonton, jangan cuman absen doang, gitu ya. Ayo kalian tuh harus produktif ya, nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Termasuk Rifki juga, kalau misalnya walaupun misalnya belum bisa tadi sampai yang dasar-dasar, pasti bisa, yakin, pasti bisa, gitu ya. Oke, nomor 2 ya, kita cek ya. Nomor 2 itu saya punya fx sama dengan akar 2x min 1, di sini pangkat 3 ya. Nah, kita mau cek turunan pertamanya. Nah, gimana nih menurunkan yang bentuk akar kayak gini? Enaknya diapain? Jadikan min. Akar jadikan pangkat biasa. Betul. Pecahan. Iya, kita buat pangkat dulu ya, lebih enak ya. Jadi ini bentuknya adalah 2x min 1 pangkat berapa? 1/3. 1/3. Pangkat 3/2. 1/3. 1/3. Bu. 1/3. Kalau misalnya gini, nih, akar, bukan akar 4. Akar misalnya, nih ya, akar 2x min 7. Ini berapa nih kalau dibuat pangkat? 1/2. 2x min 7 pangkat 1/2. Pangkat 1/2. Berarti kalau ini 2x min 1 pangkat 1/3. 1/3 ya. Ya. Oke. Nah, kalau udah bentuk pangkat kayak gini, kita gampang nuruninnya ya. Jadi fx sama dengan berapa nih turunannya? 1/3. 1/3 kali 2x min 1 pangkat 1/3 kurang 1. Min 2. Min 2/3. Min 2/3. Dikali berapa lagi? 2. Dikali 2, betul. Jadi hasilnya, ini f aksen ya. F aksen x sama dengan 2/3 kali 2x min 1 pangkat min 2/3. Waduh, aku di host nih. Di unmute. Oke. Ya. Kedengeran ya suara saya? Kedengeran ya? Oke. Kedengeran, Bu. Nah, selanjutnya gimana nih? Ini dia monoton naik atau turun? Udah bisa kelihatan nggak?
Belum. Enaknya diapain? Dijadikan pecahan per itu. Iya, ini sama dengan 2/3 akar 2x min 1 pangkat. Sorry. Pangkat berapa? 2. 2. Min 2. 2. Nah, gitu ya. Betul? Betul. Nah, kira-kira ini nilainya akan selalu positif atau negatif? Atau positif-negatif? Selalu positif. Positif. Selalu positif ya? Karena yang di dalam akar itu selalu positif. Selalu positif. Positif. Betul nih. Betul. Iya, Betul. dikuadratkan yang dalamnya itu. Betul. Nah, oleh karena itu, karena dia selalu positif, artinya dia monoton. Positif. Naik. Monoton naik. Naik. Grafiknya itu monoton naik. Kalau monoton naik artinya apa? Ke atas. Ada inverse-nya. Dia Ada punya F inverse. inverse-nya ada gitu ya. Oke, sekarang gimana cara mencari F inverse-nya? Oke, untuk mencari F inverse-nya, kita ubah Fx-nya jadi Y ya, biar mudah. Y sama dengan 2x min 1 pangkat 1/3 gitu ya. Terus diapain? Terus diapain supaya bisa buat X sama dengan? Di pangkat 3. Pangkat 3. Ruas kiri dan kanannya. Iya, ruas kiri dan kanan dipangkatkan 3. Nih, pangkat 3, ini jadi pangkat 3. Yang kanan pangkatnya jadi pangkat 1 ya, 1/3 kali 3 gitu ya. Jadi ini hilang akarnya, 2x min 1. Terus? Satunya pindah ke kiri. Oke, ini 2x sama dengan Y pangkat 3 plus 1 gitu ya? 1 iya. Sehingga X-nya sama dengan Y pangkat 3 tambah 1. Y pangkat 3 plus 1 per 2. Sehingga F inverse-nya adalah X pangkat 3 plus 1 per 2. Nah, gitu. Ya. Ya, mudah ya? Mudah. Mudah, oke. Ya, gitu. Itu N inverse-nya, lalu dia kita cek dia monoton naik ada. Ya, untuk nomor 3, nomor 4 gampang kayaknya. Gampang nggak nih? Nomor 3 mirip sama nomor 2 ya. Nomor 4 gimana nih nomor 4? Nah, 3, 4, 5 saya jadikan tugas ya supaya dikerjakan. Ya, saya udah kasih contoh. Ini 2 soal, 3, 4, 5 tolong dikerjakan. Ya, baik. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Nah, fungsi logaritma asli. Nah, kita lihat di sini. Ya, fungsi logaritma asli itu adalah sebenarnya didefinisikan atau dinotasikan sebagai apa nih? Gimana nyebutnya? Ln. Ya, ln. Ya, jadi sebenarnya ln, logaritma asli itu adalah ln. Dan ini didefinisikan sebagai ln x sama dengan integral 1/t dt dari 1 sampai x, di mana x-nya lebih besar dari 0. Gitu ya, x-nya lebih besar dari 0. Nah, kita lihat di sini dengan teorema dasar kalkulus 2 diperoleh bahwa turunan ya, artinya ini turunan ya, diferensial dari ln x ya, turunan terhadap x dari ln x artinya sama dengan, jadi ini kita apa namanya, kita turunkan kedua ruas kiri dan ruas kanan dikasih dx sehingga hasilnya ini dx ln x sama dengan dx integral 1 sampai x 1/t dt. Ini sama dengan 1/x. Ya, sama dengan 1/x. Nah, jadi secara umum jika u sama dengan ux ya,
Jadi kita bisa tulis bahwa turunan dari ln U, ya, ln U itu adalah 1 per U kali DU per DX. Nah, kalau melihat ini memang rada bingung ya, tapi kita lihat contoh soalnya. Nah, diberikan fx sama dengan ln sin 4x tambah 2. Nah, jadi sebenarnya ini yang disebut dengan UX. UX tadi. Jadi, kalau misalnya saya punya, sekarang saya kasih contoh dulu ya. Ln X. Berarti dia turunannya apa nih? Turunan dari ln X. Berarti dia apa? 1 per X. Gitu ya. Jadi artinya kalau saya punya Y sama dengan ln X, Y aksennya adalah 1 per X. Nah, sekarang kalau saya punya dx ln 2x, berarti turunannya apa? 1/2. 1/2x. 1/2x kali berapa? Kali 2. Ya, jadi di sini tuh maksudnya ini nih yang tadi di slide yang tadi. Nah, ini 1/U ya dikali DU dx. Turunan U terhadap X. Kalau dia UX atau dia sebuah fungsi X. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Sekarang kalau kita punya rumusnya atau punya soalnya fx sama dengan ln sin 4x tambah 2. Artinya UX-nya itu adalah sin 4x tambah 2. Gitu ya. Kita lihat di sini jawabannya kayak gimana. Maka, katanya gitu ya, turunannya adalah 1 per U, gitu ya. Berarti 1 per sin 4x tambah 2, ya, dikali turunan dari sin 4x tambah 2. Gitu. Nah, ya. Turunan dari sin 4x tambah 2 berapa? Cos. Cos ya? Iya, 4 cos. Nah, ini dia langsung nih jawabannya ya. Oke, jadi kalau saya tulis dulu di sini 1 per sin 4x tambah 2 dikali turunan dari ini berapa? Cos ya? Cos ya. Cos. 4x tambah 2, jangan lupa dikali berapa? Turunan ini berantai nih. 4. Dikali 4. Gitu ya. Sehingga kalau disederhanakan itu adalah, lihat nih. 4. Cos per sin. Iya, cos 4 4x tambah 2 gitu ya. Per sin. sin 4x tambah 2. Sedangkan cos per sin itu apa? Kotangan. Gitu ya. Jadi tiba-tiba ke sini tuh sebenarnya dari sini. Oke. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya jika ln, sebentar, saya hapus ya. Y sama dengan ln X. X-nya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, ada 2 kemungkinan ya, harga mutlak. Ya, harga mutlak. Dia akan ln X untuk X lebih besar dari 0. Dan dia akan ln min X untuk X-nya kurang dari 0. Tapi sebenarnya di sini hanya membuktikan bahwa ln harga mutlak X adalah 1 per X, tetap sama. Walaupun untuk yang X kurang dari 0. Ya, jadi di sini kita dapat ln min X ini sama dengan min 1 per min X sesuai dengan tadi definisi turunan yang di slide sebelumnya. Nah, yang ini. Sorry. Nah, yang ini gitu ya. Sehingga kita bisa peroleh bahwa untuk Y sama dengan ln min X ya, artinya kan tadi gimana? 1 per U gitu ya, kali DU per DX gitu ya. 1 per U, U-nya berapa? Min X kan? 1 per min X kali tadi apa? DU per DX. Turunan dari min X berapa? Min 1. Nah, ini sebenarnya maksudnya. Jadi dia tetap aja nilainya 1 per X. Ya, untuk X kurang dari 0. Ya. Baik ya, kita lanjutkan.
Nah, jadi turunan dari ln X adalah 1 per X ya. Turunan ln dari harga mutlak X sudah jelas. Dia adalah 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Nah, dari sini juga kita peroleh ya bahwa integral 1 per X dx itu adalah ln X plus C. Nah, gitu ya. Ini juga akan sering digunakan nanti ke depannya. Ya. Nah, dan ini adalah sifat-sifat ln ya. Sebenarnya ini juga kalian mungkin sudah sering dengar, cuman waktu dulu pas di SMA mungkin log ya, log. Apa sih bedanya logaritma log sama ln? Ada yang tahu? Ln basisnya itu nilai E. Kalau apa itu? Yang ln atau yang log? Yang ln. Oke, yang ln itu basisnya E. Kalau misalnya yang log, yang kalian biasa kerjakan di SMA, itu basisnya berapa? Angka ya, bisa 10. Tapi boleh juga dalam kepentingan menjawab soal tertentu, ini bisa jadi log di sini 3, ya, atau juga bisa 4, gitu ya. Nah, dan sifat-sifat ln ini sama, sebenarnya sama yang kalian ini ya, waktu dulu kalau log ya, bahwa ln 1 adalah 0, lalu ln A kali B itu bisa dipecah ln A tambah ln B, ya. Lalu ln A per B ini artinya dia dikurang, ln A kurang ln B. Dan yang terakhir, ln A pangkat R itu adalah R-nya bisa pindah ke depan, ya, R kali ln A. Ya, mirip. Nah, contoh hitung integral tentu ya dari X kuadrat per X pangkat 3 tambah 2 dx dari 0 sampai 4. Nah, gimana nih? Cara menyelesaikannya gimana nih? Pakai apa? Kalau bentuknya kayak gini. Pakai substitusi ya. Dengan memisalkan si X pangkat 3 tambah 2 itu sama dengan apa? Sama dengan U. Ya, lalu kita turunkan kedua ruas dapat 3X kuadrat. Ya, 3X kuadrat 2 diturunkan 0, dx sama dengan du. Jadi nanti diganti jadi u. Ya, kita lihat di sini. Tuh, misal u sama dengan x pangkat 3 tambah 2. Jadi diturunkan kedua ruas yang ini. Yang u diturunkan jadi du, yang x pangkat 3 tambah 2 diturunkan jadi 3x kuadrat dx. Ya. Lalu kita ganti si persamaan ini jadi du. Ya. Oke, kita lihat nih. Integral x kuadrat per x pangkat 3 tambah 2 dx. Ini soalnya. Ya. Lalu saya punya x kuadrat. Ya. Lalu saya ganti si x pangkat 3 tambah 2-nya jadi u. Ya. Dari sini. Ya. Lalu dx-nya diganti apa? Nah, dari sini kita peroleh dx sama dengan 1 per 3x kuadrat du. Betul nggak? Ya. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Ya. Jadi si dx-nya diganti sama ini. Si x pangkat 3 tambah 2-nya diganti sama u. Ini ada yang bisa dicoret. Coret, coret. Sehingga hasilnya adalah, saya tulis di sini aja, integral 1 per 3u du. Betul? Betul atau betul? Ya. Nah, lalu ini boleh saya pisah sebenarnya. Integral 1 per 3 kali 1 per u. Boleh nggak kayak gitu? Ya. Boleh, Bu. Sepertiga itu konstanta. Kita keluarin. Hasilnya ini. Dan integral 1 per u, ya, dari slide sebelumnya, tadi 1 per u du, artinya hasil integralnya adalah ln harga mutlak u plus C.
gitu. Oke, ada mau tanyakan? Mana yang masih bingung? Oke, lanjut ya. Berarti paham ya. Oke. Nah, cuman sebenarnya belum selesai kalau sampai sini. Kenapa belum selesai? Karena tadi kita misalin ya. Misalin bahwa X pangkat 3 tambah 2-nya itu adalah U. Harus dibalikin lagi karena kita dalam X. Artinya ganti si U ini sama ini. Balik lagi. Jadi sepertiga ln X pangkat 3 tambah 2 plus C. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau udah kayak gitu, baru kita masukin batas-batas bawah dan batas atasnya. Karena tadi kan dari 0 sampai 4. Ya. Jadi ini kita masukkan sepertiga ln X pangkat 3 tambah 2. X-nya 0 sampai 4. Kita masukkan ya sepertiga kali ln 4 pangkat 3 tambah 2. Ya. Jadi ln 66. Lalu dikurang ln 0 pangkat 3 tambah 2. Ln 2. Ya, jadi hasilnya adalah sepertiga. Nah, ln 66 dikurang ln 2 itu sama dengan ln 66 per 2. Sesuai dengan teorema yang tadi. Ya, sehingga sepertiga ln 33. Gitu ya hasilnya. Baik, nah gimana ya bentuk grafik fungsi logaritma asli itu? Atau tadi logaritma asli itu adalah ln ya. Ln. Sekarang kita lihat dulu, diketahui ya, fx sama dengan ln x. Ini juga tadi bentuknya adalah bisa 1 per t dt integral dari 1 sampai x. Terus yang kedua adalah turunan, ya, turunan pertama dari fx ini selalu 0, karena turunan dari ln x tadi apa? 1 per x. Berarti dia untuk x berapapun akan lebih besar dari 0 untuk x domain df. Monoton naik pada df, ya. Lalu kita lihat turunan keduanya ini min 1 per x kuadrat kurang dari 0, ya. Artinya grafiknya selalu cekung ke bawah. Jadi saya sudah jelaskan nih di video sebelumnya tentang gimana dia grafik yang cekung ke bawah, lalu monoton naik itu yang kayak gimana, syaratnya apa yang dicek. Itu ada di aplikasi turunan kalau nggak salah. Ya, jadi belajar turunannya dulu, lalu bagaimana aplikasi dari turunan. Turunan itu ada untuk mengecek monotonan salah satunya, untuk mengecek apakah dia grafiknya cekung ke bawah, ke atas, untuk mengecek maksimum lokal, minimum lokal, itu sudah ada di video sebelumnya. Dan F1 kalau kita masukkan ln 1 sama dengan 0. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Dia tuh berarti cenderung naik ya. Naik terus monoton ke atas. Ingat bahwa si X ini lebih besar dari 0. Ya. Jadi yang masuk ke sini pun X-nya harus lebih besar dari 0. Jadi dia dianggap monoton naik ke atas. Tidak ada X kurang dari 0. Gitu. Di sini untuk grafik ini. Nah, jadi kita lihat di sini gambar grafiknya adalah bentuknya seperti ini. Fx sama dengan ln x. Nah, ini kita lihat sejenak ya. Karena turunan dari ln x itu sama dengan 1 per x itu lebih besar dari 0, yang tadi ya untuk x lebih besar dari 0, maka fungsi logaritma asli ini dia monoton murni ya, karena naik terus ya, karena lebih besar dari 0. Sehingga mempunyai inverse. Ya, berhubungan dengan tadi yang inverse. Inverse dari fungsi logaritma asli disebut fungsi eksponen asli. Ya, jadi inverse dari fungsi logaritma asli disebut fungsi eksponen asli, atau eksponen itu dinotasikan dengan exp atau e. Gitu. Ya. Jadi berlaku hubungan bahwa karena dia adalah inverse-nya si ini, eksponen dan ln-nya ini, maka Y sama dengan eksponen X, atau boleh juga tulisnya gini, Y sama dengan E pangkat X, dan X sama dengan, sehingga X sama dengan ln Y.
Bener nggak? Dari sini ke sini. Nih, ya, kalau saya jelaskan di sini, bentar saya hapus dulu. Y sama dengan E pangkat X. Ya. Untuk mendapatkan nilai X, kita lonkan ke dua ruas. Ln Y sama dengan ln E pangkat X. Ya. Nah, berdasarkan sifat ln tadi, ini ln Y, ini adalah X kali ln E. Dan kita tahu ln E itu berapa? Karena di sini kalau ln itu bilangan ininya pokoknya E kan? Jadi E ln E adalah 1. Sehingga kita peroleh tadi ln Y sama dengan X atau yang ini. Ya. Nah, dari sisi sini didapat, nah ini yang Ibu jelaskan tadi sebenarnya, sama. Nah, sehingga, dan bilangan E adalah bilangan real positif yang bersifat ln E sama dengan 1, ya, yang Ibu jelaskan tadi. Nah, dari sini kita peroleh bahwa E pangkat R atau eksponen pangkat R ini sama dengan eksponen ln E pangkat R, ya, sama dengan eksponen R ln E sama dengan eksponen R. Ya, sebenarnya ini menggunakan sifat-sifat logaritma yang tadi ya. Yang sebelumnya ada 4 itu. Ya, seperti itu. Sehingga kita bisa peroleh bahwa eksponen X ya itu sama dengan E pangkat X. Ya, ini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dan ini kalau kita udah berbicara tentang fungsi eksponen asli, ya, atau kalau saya tulis Y sama dengan E pangkat X, artinya dia fungsi eksponen asli, gimana nih mencari turunan dan integral dari fungsi eksponen asli? Nah, oke. Dengan menggunakan turunan fungsi inverse, ya, ini sebenarnya penurunannya sih ya. Jadi kalau misalnya saya punya Y sama dengan E pangkat X, yang ini tadi, maka kita peroleh dengan melonkan kedua ruas, kita dapatkan X sama dengan ln Y. Ya. Setelah itu, dari sini kita turunkan ruas kiri dan ruas kanan, ya, ini menjadi dx per dy, yang ln y kalau diturunkan menjadi 1 per y, yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Selanjutnya, kita peroleh di sini dy per dx sama dengan 1 per dx per dy sama dengan y sama dengan e pangkat x. Gitu. Ya, atau biar nggak bingung ya, intinya gitu ya, intinya bahwa turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Jadi kalau saya punya Y sama dengan E pangkat X, berarti turunan pertamanya adalah E pangkat X. Nah, kalau misalnya si ininya kita anggap UX, ya, jangan lupa berarti turunan dari E pangkat UX ini adalah E pangkat U dikali U aksen. Maksudnya adalah kalau saya punya contoh Y sama dengan E pangkat 2X, maka turunannya adalah E pangkat 2X dikali turunan 2X-nya, U aksennya, yaitu adalah 2. Gitu. Ya. Sehingga integral E pangkat X dx adalah tetap E pangkat X tambah C. Ya, karena kalau diturunkan E pangkat X lagi. Oke. Nah, gimana grafik fungsi eksponen asli? Kalau tadi kita melihat grafik ln, ya, ini karena kita ketahui bahwa eksponen asli merupakan inverse ya tadi ya, inverse dari fungsi logaritma asli ya, maka grafik fungsi eksponen asli diperoleh dengan cara mencerminkan ya, karena tadi ya dengan garis Y sama dengan X. Jadi kalau kita lihat di sini grafiknya ini ada fungsi ln X, berarti inversnya adalah kita cerminkan ke garis Y sama dengan X. Berarti yang ini. Ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh turunan dari E pangkat 3X ln X. Artinya si fungsi itu sendiri dikali turunan si pangkatnya. Ya. Jadi sama dengan E pangkat 3X ln X dikali turunan dari 3X ln X. Nah, ini bentuknya adalah U kali V. Ya. Jadi turunan ini konsep dasar yang memang harus kalian
pelajari. Ya, jadi jangan sampai masih ada yang bingung, ya. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh di sini. Hitung integral E pangkat 3x per x kuadrat dx. Nah, gimana nih caranya? Kita lihat. Oke, misalkan si U-nya adalah 3 per x. Nah, ini yang dimisalin. Kenapa? Karena kita tahu integral dari E pangkat U du adalah E pangkat U. Ya, jadi kita misalkan si U-nya itu adalah 3 per x. Lalu kita turunkan, ya, ini diturunkan menjadi du. Yang 3 per x diturunkan menjadi min 3 per x kuadrat dx. Ya, nah dari sini kita peroleh bahwa 1 per x kuadrat dx, 3-nya pindahin ke sini, ke ruas kanan, min 1/3 du. Lalu kita substitusikan nih nilai-nilai ini ke dalam ini. Ya, jadi yang tadinya integralnya itu adalah integral E pangkat 3 per x kuadrat dx. Nah, kita ubah menjadi integral E pangkat 3 per x-nya kan kita ubah ya, tadi kita misalin ya, ini ya, E pangkat U. Ya. Lalu kita lihat di sini bahwa 1 per x kuadrat dx, ini kan ada 1 per x kuadrat dx nih. Nah, ini diganti jadi ini. Dikali min 1/3 du. Min 1/3-nya bisa keluar, min 1/3 integral E pangkat U du. Integral E pangkat U berarti berapa? Min 1/3 E pangkat U plus C. Gitu ya. Sama dengan min 1/3 E pangkat U-nya balikin lagi ya. U-nya berapa? 3 per X. Dikali E pangkat 3 per X plus C. Gitu. Ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk integral pun ya, untuk metode-metodenya bahwa kalian juga harus sudah mulai biasa ya untuk apa nih yang dimisalin gitu ya dengan metode substitusi ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penggunaan fungsi logaritma dan eksponen asli ya. Untuk apa sih? Jadi ini bisa digunakan untuk menghitung turunan fungsi berpangkat fungsi. Nah, namun sepertinya ini akan dibahas di pertemuan berikutnya atau mungkin saya buat videonya ya, biar kalian tidak terlalu penuh bebannya ya. Khawatir juga yang sudah saya jelaskan tadi masih harus terus dicerna gitu ya. Jadi karena juga sekarang udah hampir 1 jam ya, saya rasa juga ini mungkin Zoom-nya akan habis gitu ya, takutnya nanti kita terpotong di tengah jalan percuma. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai yang tadi ya gitu. Nah, sampai integral dan turunan dari E pangkat X atau fungsi eksponen asli. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Ya. Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Naupal. Ya, gimana Naupal? Haris. Ya. Buat yang tadi tugas yang nomor 3, 4, 5 itu dikumpulin nggak, atau cuma latihan aja? Tugas 3, 4, 5 itu dikumpulkan di Kosma. Nanti Kosma silakan mengirimkan kolektif ya, secara kolektif. Lalu dikirim ke email saya seperti biasa. Ya, dikirimnya ke email. Gitu ya. Dikumpulkan paling lambat hari Selasa depan. Ya. Hari Selasa depan, jadi itu dikerjakan, lalu dikolektifkan di Kosma. Saya nggak mau ada yang tercecer ya. Mohon semuanya sudah terkumpul di Kosma. Ya, semuanya sudah terkumpul di Kosma. Nanti Kosma kirim ke email saya. Gitu, Naufal. Ada lagi? Baik. Iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Masih ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita baca hamdalah. Kita akhiri pertemuan kita
hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kalian tetap semangat ya. Ya, banyak yang delay ya. Jangan pusing ya. Emang kalkulus ini memang kalian sudah mulai harus apa ya? Belajar kalkulus itu udah lebih dalam dibanding dengan matematika SMA. Udah mulai abstrak mikirnya, ya. Bukan soal-soal rutin seperti biasa gitu ya. Jadi sudah mulai berpikir abstrak dan ingat ya, nggak ada yang nggak bisa. Itu aja. Saya titip pesannya nggak ada yang nggak bisa. Kalian bisa. Ini pun saya rekam, jadi supaya kalian juga nanti bisa lihat lagi tadi yang saya jelaskan. Dan jangan buang-buang waktu kalian ya. Don't waste your time ya untuk semester 1 ini. Ya, semester 1 ini harus dapat nilai bagus. Ya, coba manfaatkan kondisi pandemi ini ya, manfaatkan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya ya, kejujurannya, terutama kejujurannya ya. Dalam kondisi pandemi ini saya berharap kejujuran nomor 1 ya gitu. Baik ya, kalau gitu saya nggak ada pertanyaan lagi ya, atau masih ada pertanyaan ya? Takutnya panas lagi nih ngedengerin Zoom 1 jam nguyak-nguyak matematik ya. Tapi nggak apa-apa, bagus ya, bagus supaya otak kalian tuh tetap digunakan, berfungsi gitu. Ya, nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya tutup ya perkuliahan online ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin pamit ya. Ya Ibu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.